الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ختم النبي الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجا للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih nikmat kesehatan, kesempatan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dengan itu kita mampu untuk memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada baginda Rasul dan mengamalkan setiap apa yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah dalam kehidupan kita satu hari, 1 kali 24 jam, insyaallah kita akan mendapat syafaatnya yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan hadirin sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa khatib mengajak kepada kita yang hadir pada siang Jumat yang berbahagia ini, tepatnya di 16 Ramadan 1444 Hijriah, untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada bekal yang lebih utama, tidak ada sebaik-baik bekal kecuali takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bapak hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah dibacakan tadi di dalam muqaddimah Al-Quran surah Ali Imran ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Di dalam ayat ini Allah menegaskan kepada kita Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah umat yang terbaik. Kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nas, yang dilahirkan, yang dikeluarkan untuk manusia, bukan hanya untuk segolongan orang atau sekelompok orang, tetapi untuk seluruh manusia. Kemudian Bapak hadirin sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat menjadi umat yang terbaik, khairu ummah, di dalam ayat ini ada 3. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang lain, menyuruh orang lain untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ta'muruna bil ma'ruf merupakan fi'il mudhari yang senantiasa dilakukan setiap hari, setiap saat. Ajak orang untuk taat, ajak untuk orang salat, ajak orang puasa, ajak orang untuk ingatkan dia untuk tunaikan zakat dan lain sebagainya. Setiap bentuk kebaikan yang diperintahkan Allah, yang disunnahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebaikan. Bahkan hanya untuk sekedar membuang hal-hal yang membahayakan orang di jalan,
menyingkirkan duri yang ada di jalan, ini merupakan perbuatan yang baik, dan hitung sedekah. Kemudian yang kedua, wa tanha 'anil munkar, mencegah manusia untuk melakukan hal-hal yang munkar, yang bertentangan dengan perintah Allah. Bapak hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang memiliki kekuasaan di tangannya, segenggam kekuasaan ada di tangannya, maka pastinya dia akan bisa memberikan kemaslahatan yang lebih baik, lebih banyak dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki kekuasaan atau apapun di dalam pundaknya. Ketika seorang kepala lingkungan, ketua RT RW yang paling rendah jabatannya di dalam masyarakat, dia mampu untuk menerapkan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, pastinya Bapak hadirin yang dimuliakan Allah, ini pasti bisa lebih maksimal di daerah atau di lingkungan dia tinggal. Naik ke atas peringkat selanjutnya, apabila dia seorang kepala desa, lurah, naik lagi di atas tingkat selanjutnya, wali kota maupun gubernur, bahkan di tingkat presiden sekalipun Bapak hadirin, pastinya ketika amanah atau kekuasaan ada di tangan orang-orang yang soleh, yang beriman dan beramal soleh, pastinya dia akan bisa memberikan kemaslahatan yang banyak, mencegah dari hal-hal yang mungkar, pasti akan bisa laksanakan dengan baik. Kita lihat Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang gubernur dengan secari kertas dia teken, dia tanda tangani untuk menutup tempat prostitusi, tempat maksiat, selesai Bapak hadirin yang dimuliakan Allah, tutup dengan setikita, langsung disegel tempatnya. Ini salah satu contoh ketika kekuasaan itu berada di tangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mar'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Apabila engkau kalian melihat kemungkaran berada di hadapan kalian, maka cegahlah dengan tangan kalian. Artinya Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah, dengan kekuasaan yang kita miliki. Fa illam yastati, tak punya kita kekuasaan Bapak hadirin yang dimuliakan Allah. Kita bukan aparat penegak hukum, kita bukan jaksa, bukan hakim, bukan polisi. Maka akan sulit melakukannya. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau tak punya kekuasaan, tak sanggup karena tidak mengemban amanah kekuasaan, maka dengan lisannya. Cegahlah kemaksiatan, kemungkaran dengan lisannya. Terkadang Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mencegah seseorang untuk melakukan maksiat, pasti akan kita alami tantangan, pro dan kontra, tidak suka dan lain sebagainya. Bahkan bisa jadi ancaman itu datang kepada diri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita. Bapak hadirin Allah, pastinya ini adalah ujian untuk orang-orang yang beriman. Fa illam yastati, tak sanggup juga dengan lisan, maka yang terakhir fa biqalbi, dengan hatinya membenci maksiat, membenci kemungkaran, membenci orang-orang yang melakukan perbuatan dosa dalam hatinya. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan tingkatan iman yang paling lemah, paling rendah. Wa dzalika adhaful iman.
Artinya apa Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Segenggam kekuasaan yang ada di tangan kita, apabila kita memilikinya, pastinya kita bisa memberikan kemaslahatan yang banyak, bisa membantu, mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, menyuruh dengan hal-hal yang ma'ruf, dan mencegah orang atau manusia untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, bertentangan dengan perintah Allah, maksiat dan dosa-dosa. Ini yang kedua, syarat menjadi khairul ummah. Ajak orang kepada yang ma'ruf, cegah daripada yang mungkar, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga hal ini di dalam ayat ini suatu kesatuan yang utuh, tidak boleh dipisahkan. Banyak orang yang melakukan kebaikan, dia juga bersedekah, dia juga bantu orang lain, sosialnya tinggi. Dia tidak suka dengan kemaksiatan, kalau ada maksiat dia paling terdepan mencegahnya. Tetapi Bapak hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak beriman kepada Allah, padahal iman merupakan fondasi utama diterimanya ibadah seseorang, diterimanya amal ibadah seseorang, maka ini tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan dia untuk bersedekah, berbuat banyak kebaikan, dan dia juga mencegah kemungkaran, tetapi dia enggan, tidak mau beriman kepada Allah, maka gelar atau predikat sebagai umat yang terbaik, khairul ummah, tidak akan dimilikinya. Oleh sebab itu Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan Ramadan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tarbiyah, latih diri kita untuk senantiasa istiqamah dalam iman dan istiqamah dalam setiap kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ختم النبي الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الله تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وآرنا
الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ثبت قلوبنا على دينك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قيموا الصلاة